Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaahnya pada ngantuk. Makanya tahu artinya. Kalau tahu artinya enak. Kalau ada imam, imamnya enak, suaranya cakep, artinya kita tahu lagi. Nangis kita tuh. Ente ngapain nangis? Nggak tahu, orang pada nangis ya, nih nangis aja. Biar ikutan orang. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah emang 100 meter kita mau masuk Mekah, itu kita udah nangis. Makanya Mekah tuh salah satu namanya Wadil Buka. Bakah tuh buka, nangis. 100 meter lagi kita nyampe di Ka'bah, pada nangis tuh di bis. Namanya Wadil Buka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maghrib ini kita masih nikmat, masih sehat, masih iman Islam, masih enak ngaji, masih enak dengerin Quran ya. Alhamdulillah, yang beberapa saudara kita diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan mara bahaya, banjir. Sekarang lagi musim banjir lagi. Boro-boro bisa ngaji, bisa makan sama bisa tidur aja udah enak banget. Alhamdulillah kita masih karpetnya nyaman, tempatnya enak, masih dengerin ngaji, masih sehat. Mudah-mudahan jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kisah tadi adalah kisah tentang sifat Allah iradah.
Apa arti sifat Allah iradah? Allah maha berkehendak. Yuk kita sama-sama ulang biar nggak lupa. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat Allah al-iradah maha berkehendak yang apabila kehendaknya sudah diutarakan maka akan hilanglah semua usaha termasuk akal daripada manusia. Jadi Allah kalau udah maha berkehendak, sepinter apapun kita ngatur itu bakalan gak jadi. Sebagus apapun ikhtiar kita, sepinter apapun orangnya, kalau emang udah nanti dasarnya ketipu juga. Kan banyak ya orang pinter tapi ketipu. Ini orang pinter apa enggak sebenarnya ya? Mau dibilang enggak tapi pinter. Dulu belakangan ada orang yang ikut apa, yang bisa ngeluarin duit dari belakang sini. Kantong Doraemon di belakang, zer. Yang ikut ada tuh orang pinter apa bukan? Orang pinter. S3. S3, S4 apa S-teler tahu dah. Orang pinter. Tapi kalau Allah udah berkehendak ketipu juga. Hadis Nabi SAW an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu infadha qada'ihi wa qudratihi. Jika Allah arada berkehendak, siapa Allah Subhanahu wa taala, infadha qada'ihi merealisasikan qadanya, wa qadarihi dan qadarnya, salaba maka dia akan menyalib. Nah, apa yang disalib? Zawai uqulihim, orang yang mempunyai akal. Jadi akal kita bakal kesalib sama irodahnya Allah. Akal kita nggak bakal nyampe itu. Nah, makanya digambarkan salah satunya, contohnya kisah yang paling nyata yang menambah keimanan kita tentang kudrahnya Allah. Contohnya kisah di dalam surat yang tadi saya bacain. Tahu kan ya? Tahu, denger bukan tahu. Surat Al-Qasas ayat kelima. Surat Al-Qasas ini menceritakan tentang kisah Fir'aun oleh Nabiullah Musa alaihis salam. Pada saat itu yang berkuasa di Mesir adalah keturunan dari bangsa Fir'aun. Bangsa apa namanya Fir'aun dulu? Bangsa Kibti. Nah, sedangkan yang menjadi budak yang ditindas adalah Bani Israel. Tapi Allah punya iradah. Nah, ini di Qur'annya nih Allah punya iradah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah punya iradah menginginkan yang ditindas tadi Bani Israel. Apa? Wa namunnu, Allah akan memberikan karunia. Akan diberikan karunia. Apa karunianya? Wa naj'alahum a'immatan, mau nanti Bani Israel menjadi pemimpin di Mesir. Itu kehendak Allah. Caranya bagaimana? Di ayat yang selanjutnya, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan nanti akan ditetapkan di Mesir tuh Bani Israel, dan mereka akan melihat siapa Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Kanu yahdharun,
apa yang mereka takutkan. Apa yang ditakutkan oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya pada saat itu? Mimpi akan datang seorang bayi, seorang pemuda yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Itu mereka ketakutan. Pada saat itu dibuatlah pengumuman setiap bayi yang lahir harus dibunuh, siapapun emaknya. Cerdas nggak tuh akalnya? Cerdas. Zawai ungkulihim, orang yang mempunyai zawai itu zu artinya orang yang memiliki ungkulihim, akal, cerdas. Mimpi nanti ada pemuda ngancurin saya, kalau begitu bayi yang tiap lahir bunuh. Cakep tuh pikirannya. Tapi Allah kalau udah punya kehendak lain. Datanglah di satu desa, ternyata ada seorang ibu, dalam riwayat namanya Yukabat, pendapat lain tidak sepakat namanya Yukabat, emaknya Nabi Musa. Umurnya 9 bulan. Semuanya takut. Apa kata Quran? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jangan takut, wahai emak Nabi Musa, jangan takut, susuin aja tuh Musa yang udah lahir. Jangan takut, disusuin. Baru lahir disusuin supaya kenyang. Soalnya abis itu mau dihanyutin, suruh susuin dulu biar kenyang. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut, setelah itu maka hanyutkanlah di sungai Nil. Jangan takut, jangan juga bersedih. Nah, jadi kalau Allah udah pengen irodah segala sesuatu, lihat apa yang Allah suruh, hanyutin. Nah, emaknya Nabi Musa masih khawatir, namanya seorang emak pasti khawatir, jangan-jangan nanti dia tenggelam, terbalik, ada buayanya buaya buntung lagi, buaya putih, ngeri kan, khawatir, namanya juga seorang emak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala nanti, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Diikat hatinya tuh oleh Allah. Jadi setiap adanya irodah Allah pasti disetel cakep, pasti ada sebabnya dan gak mungkin bisa terbantahkan. Emaknya Musa ragu, diikat hatinya. Akhirnya supaya tenang diutuslah kakak perempuannya. Nabi Musa punya kakak perempuan, diikutin tuh, sungainya ngalir, diikutin sama kakaknya tuh, diikutin sampailah kotaknya itu nyangkut di belakang istananya Fir'aun. Jadi yang diinginin Allah, kalau secara otak kita harusnya ini bayi kita jauhin, kan gitu. Ini ada harimau, ini ada bayi. Gimana supaya bayinya selamat? Kita jauhin bayinya, kita bawa keluar kota, diasingkan, direngas dengklok. Nah, itu otaknya otak manusia. Tapi kalau otak Allah lain. Kalau Allah udah irodahnya lain. Apa kata Allah? Suruh hanyutkan. Malah dia disuruh masuk ke mulut singa. Sampailah di bibir belakang daripada istananya Fir'aun. Apa yang terjadi dalam surat dalam ayat berikutnya? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, dan yang dia pungutnya itu adalah sesungguhnya hazanan, kesedihan, aduan, musuh. Musuh kok malah dipungut sama Fir'aun? Tadi kan musuhnya yang dia mimpiin, kalau ada segala penjuru dunia suruh sembelih bayi yang lahir. Yang di depan mata malah dipelihara. Di mana otaknya Fir'aun? Nah, makanya kata Nabi SAW, kalau Allah sudah maha berkehendak, salabah, disalib, zawai uqulihim uqulahum, akalnya itu dicabut. Fir'aun seakan-akan enggak punya akal. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Udah salah langkah nih Fir'aun. Nah, udah kena nih, terkaman nih kata Quran. Ini step pertama, kena jebakan daripada irodahnya Allah. Salah step nih, kenapa? Akalnya hilang.
Lagi apa kalau bahasa kita? Lagi nggak sadar. Ngeplay, lagi ngeplay. Kalau bahasa kita lagi ngeplay. Lagi hilang akalnya. Nah, ini step pertama udah kena. Kalau memang Allah berkehendak. Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Apa sebabnya datang tuh istrinya Firaun? Dalam satu riwayat istrinya Firaun namanya Siti Asiyah. Enggak ada Sitinya katanya. Khadijah juga ada Sitinya apa enggak Khadijah? Siti itu kalau bahasa Arabnya Sayyid. Kalau yang perempuan itu Sayyidah, atau kalau disingkat menjadi Siti. Kalau yang laki-laki disingkat menjadi Sidi. Kan susah ya, Sayyidi susah, Sidi. Aha. Kalau Sayyidati kan repot, Sayyidati. Nah, kan repot. Makanya supaya gampang enak Siti. Kalau Sayyid disingkat menjadi Sidi. Ya Sidi ya Habibi. Artinya ya Sayyidi ya Habibi. Ya bukan nama, artinya untuk menghormati, untuk kemuliaan. Apa yang dikatakan oleh Siti Asiyah? Qurratu ain, ini bayinya cakep banget, ya Allah, cakep banget. Ainil li walak, begitu juga Firaun. Ini Bang nih. Lihat nih, ada bayi cakep banget. Otaknya langsung hilang. Tadi kan dia bilang setiap yang lahir di Mesir bunuh. Ucul-kucuk yang datang ke rumahnya justru diterima. Kan kalau bahasa kita mohon maaf ya, yang tadinya pinter banget, kalau udah irodahnya Allah turun, maka bahasa blow on. Tiba-tiba jadi orang linglung, jadi orang bego. Kalau bahasa kita jadi orang blow on. Blow on tuh seketika tuh Firaun. Sebabnya adalah yang kedua, istrinya Siti Asiyah tadi. Qurratu ayun, permata hati. Saya sering bilang qurratu ayun itu nikmat yang paling enak di dunia tuh namanya qurratu ayun, bukan rezeki. Rezeki bisa membawa qurratu ayun. Anak, istri juga bisa menjadi qurratu ayun. Makanya yang kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Enak meskipun istrinya cakep, meskipun istrinya hafal Quran, meskipun anaknya solehah, tapi dia juga penyejuk di hati, namanya qurrata ayun. Firaun juga sama. Kayaknya anaknya cakep banget, bersih, digendong. Enggak kayak anak-anak model kita sekarang, pada ingusan, kebanyakan makan generasi cimin kata anak-anak muda. Mecin, generasi cimin. Generasi, mohon maaf tukang cimin marah ntar. Generasi mecin katanya. La taqtuluhu, yang ini mah jangan dibunuh nih, cakep nih. Asa yanfa'ana, mudah-mudahan dia bisa bermanfaat di istana. Au natakhidahu walada, atau kita angkat aja sekalian menjadi anak. Hilang tuh akal pertama Firaun. Yang kedua, Allah punya irodah tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa harramna alaihi almaradi'a min qabl. Allah haramin ketika sudah diasuh, ternyata dia nggak mau netek. Itu bayi Musa nggak mau netek. Kan kalau bahasa kita udah tadi nggak jadi dibunuh, nyusahin lagi. Kalau sekarang banyak susu tuh, tinggal beli susu formula, susu apa gampang, ada Indomaret. Kalau zaman dulu nyari kemana? Padang pasir, disusuin harus sama orang perempuan, harus yang emang sudah melahirkan juga. Ribet, otaknya lagi-lagi hilang otaknya. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunah. Kakaknya tadi yang ngikutin nyampe tuh di belakang daripada istananya Firaun, dia lihat kucluk-kucluk tuh kakak datang, kakak kandungnya datang. Dia bilang apa? Dia bilang dalam Al-Qur'an, hal adullukum, maukah engkau aku tunjukkan mayakfulu, yang bisa netein nih bocah. Kasih emak sono panggil Nabi Musa mingkem.
nggak mau nete, kosi sono mingkem, nggak mau nete juga. Beda sama bapak-bapak sini. Saudara mangap duluan. Akhirnya kakaknya duluan tuh yang bilang, mau nggak saya tunjukin? Lagi-lagi Fir'aun akalnya hilang. Kalau bahasa kita nih bego banget. Masa dia nggak bisa tahu nih, jangan-jangan siapa nih? Kok dia bisa tunjukin kakaknya nih, jangan-jangan nih. Dia udah iya aja tuh. Pulanglah si kakaknya tadi ke rumahnya. Emang udah diutus sama emaknya tadi, diutus apa namanya? Diikutin. Dia pulang lagi. Bawa kabar Nabi Musa nyampe istana Fir'aun. Emaknya kaget. Tapi tenang, Nabi Musa udah aman. Dia lagi nyari orang yang bisa menyusuinya. Dipanggil lah Nabi ibunya. Ya namanya emaknya mau dia nyusu. Lagi-lagi Fir'aun 3 kali dibuat oleh Allah otaknya hilang. Wahum lahu nasihun. Di ayat sebelumnya tadi wahum la yash'urun. Apa arti la yash'urun? Enggak ngerasa. La yash'urun tuh enggak ngerasa, enggak sadar. Kalau bahasa kita ngeplay, lagi ngeplay ini kalau bahasa kita tuh. Lagi apa namanya? Lagi hilangnya akalnya lagi hilang. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kira-kira sampai umur berapa tuh Fir'aun baru sadar tuh otaknya tadi? Kalau setahun belum bisa apa-apa. Kira-kira udah umur hampir 5 tahun. Udah bisa begini-begini nih, udah agak besar. Udah mulai dipangku tadi tuh, udah agak besar, udah balita. Kayak balita setahun sampai 5 tahun. Tiba-tiba dalam riwayat jenggotnya ditarik. Jenggot Fir'aun kan dikepang gitu, ditarik jenggotnya tuh. Ternyata dalam riwayat yang lain jenggotnya seumur-umur belum pernah copot, nggak ada yang kuat. Ternyata sama Nabi Musa dibetot. Putus hadirin ininya. Wah, baru tuh sadar akalnya tuh. Wah, ini bocah-bocah sakti nih. Jangan-jangan dia nih. Tapi karena udah irodahnya Allah, lagi-lagi istrinya datang. Bukan, namanya juga anak kecil, belum ngerti. Itu jenggot kan mau jenggot emang udah 60 tahun. Emang udah lemes tuh jenggot. Oke, kalau gitu kita tes, ini bocah ajaib apa enggak? Diambillah dalam satu riwayat 2 mangkok. 1 mangkok isinya bara, 1 mangkok isinya makanan manis. Diambil. Kalau emang nih bocah ngerti, berarti dia tahu nih mana yang 100.000, mana yang 50.000. Nah, kan gitu kalau bahasa kita. Ternyata hadirin pada saat itu yang diambil adalah bara api. Dalam satu riwayat malah dimasukkan ke dalam mulutnya. Saking pada saat itu otak Fir'aun lagi balik. Masukkan. Makanya sampai besarnya Nabiullah Musa alaihissalam dalam satu riwayat itu mohon maaf agak cadel. Makanya nanti untuk ketika mengutus berbicara kedua kalinya dimintakan teman, yaitu Nabi Harun. Afsahu minni, dia lebih fasih ngomongnya. Dalam satu riwayat dikasih Musa cadel gara-gara itu tadi. Oh iya masih bocah kecil, nggak bisa apa-apa. Nah, berarti wahum la yash'urun. Fir'aun lagi-lagi idza aradallahu infadha qada'ihi wa qudratihi salibadawai aqlin uqulahum. Maka akan disalib orang yang tadinya punya akal. Wahum la yash'urun, dia tidak bisa yash'urun, nggak ngerasa, hilang tuh seketika akalnya. Hingga Nabiullah Musa alaihissalam besar terus, hingga nanti Nabiullah Musa alaihissalam beserta Bani Israel mengambil alih kejayaan daripada Mesir. Lihat apa yang dikatakan Quran, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan dari mereka nggak ngerti, nggak tahu. Jadi kalau Allah sudah punya kehendak, hatta sehingga idza nafadha qada'ahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah merealisasikan qada,
wa qadarahu dan qadarnya, wa madha amrahu dan sudah kelewat, sudah terjadi itu qadanya. Makanya kemarin kita belajar qada itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Kemudian kenyataan atas qada tadi bagi kita namanya adalah qadar. Kalau sudah terjadi baru kita tahu qadarnya. Ternyata qadar takdir kita dijadikan sebagai laki-laki. Makanya salah kalau pertanyaannya, Ustadz, apa benar apa enggak kalau takdir saya orang miskin? Itu pertanyaan benar apa enggak? Enggak benar, karena dia belum mati. Siapa tahu besok jadi kaya. Siapa tahu besok dia berubah nasibnya. Nah, kalau ditanya, Ustadz, apa benar saya ini takdir Allah menjadi laki-laki? Laki-laki, karena kita sudah kenyataannya sudah terjadi. Itulah namanya qadar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala wa madha amrohu sudah lewat daripada perkaranya. Lalu tinggallah terrealisasikanlah an-nadamah, penyesalan baru terakhir kalinya. Contoh yang lain, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah paling banyak di kota Mekah pada saat musim haji. Musim haji itu kan dari dulu, musim haji itu bukan hanya sejak dari Islam. Dari sebelum-sebelumnya itu memang musim haji sudah banyak yang ke Mekah. Baik perdagangan, baik memang yang karena sejak Nabiullah Ibrahim, Ka'bah itu pusat peribadatan. Ada berhala ya di situ, ada orang yang bertawaf. Bahkan zaman jahiliyah, mohon maaf, perempuan itu tawaf itu nggak pakai baju, cuman pakai begini doang. Atasannya nggak ada semua tuh, atasannya nggak ada. Pada zaman jahiliyah mereka ada semua. Nah, itu pada zaman sejak haji, Nabi SAW menjadi kesempatan berdakwah. Tapi apa? Kafir Quraisy hasad. Nah, makanya kata seorang penyair, idza aradallahu syai'an hayya'alahu. Jika seseorang ingin dikehendaki kebaikan, dia menjadi orang yang naik, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba kaya, tiba-tiba sukses, maka dia akan diberikan cobaan berupa kehasutan yang dia dapat. Sebagaimana seperti bukhur, tahu bukhur? Bukhur itu, sebagaimana bukhur akan tercium wangi jika dia sudah terbakar. Kalau belum dibakar kan wanginya buat sendiri. Tapi kalau udah dibakar, itu wanginya tuh, wah, tiba-tiba meledak, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba usahanya tinggi. Allah kasih apa? Allah kasih dia musibah, pasti ada yang hasud. Pasti ada yang hasud nih. Tiba-tiba naik rezekinya, tiba-tiba tukang dagang tadinya tukang dagang nggak terkenal, tiba-tiba terkenal. Odading man oleh, odading man oleh. Apa yang di iklan tuh? Terkenal tiba-tiba. Pada saat itu ketika musim haji, kafir Quraisy pada hasud. Akhirnya di setiap pengkolan itu ditaruh apa? Ditaruh orang. Siapa yang mau ngaji di Masjid Al-Mujahidin, dari mulai tekno ditaruh orang. Mulai dari Arab Puspitex ini ditaruh orang. Muncul taruh orang. Pas mau masuk langsung diberikan black campaign. Dikasih kabar-kabar hoax. Nanti kamu kalau di Mekah akan ketemu seseorang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu jangan didengerin. Nih, innaka la majnun. Akhirnya dijawab sama Quran, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ala khuluqin azim. Jangan percaya. Tapi kalau dalam syair itu dikatakan segala sesuatu yang faminal mamnu margub, sesuatu yang dilarang itu pasti orang pengen tahu. Penasaran kalau bahasa kita. Lemari tadinya nggak ditempelin apa-apa tuh, biasa aja kita. Coba tempelin. Mana? Ada ini nggak tempat ini? Tolong jangan dibuka. Wah, pasti kan apa ini dalamnya nih?
Pasti mau dibuka. Tadinya biasa-biasa aja. Akhirnya dibuka juga. Buka kotaknya. Udah gue bilang jangan dibuka. Emang gak ada apa-apaan dalamnya. Orang kita kan, makanya dalam syair faminal mamnu'i margubun. Sesungguhnya ketika dilarang margubun, dia malah jadi penasaran, jadi pengen tahu. Malah orang semakin banyak, semakin pengen tahu siapa sih. Padahal Nabi nggak perlu marketing. Pada saat itu ya Nabi nggak perlu ngasih tahu. Tiba-tiba itu orang dari segala penjuru pengen tahu. Siapa sih sebenarnya yang dinamakan Muhammad SAW yang dibilang orang gila. Masya Allah, ketika dia ketemu, akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhirnya dari blokade tadi, niat hasudnya supaya orang jangan pada masuk Islam. Tapi irodahnya Allah malah terbalik. Apa yang Allah irodahkan? Allah irodahkan justru sebaliknya. Justru yang tadinya supaya orang jangan pada pengen masuk Islam, malah jadi pada penasaran. Itu terjadi sekarang. Kita aja di sini di Serpong yang kagak tahu yang adem-adem, makanya sering jalan-jalan di London sono. Tahu Bu ya London? London. Mana? Chelsea. Kalau ya Jerman Center sini. Itu mereka punya apa namanya? Punya speak corner. Mereka punya tukar pendapat semua itu. Karena semakin dilarang, semakin nggak boleh, maka semakin banyak yang penasaran. Akhirnya di Inggris itu semakin orang yang tertarik dengan Islam. Bagaimana sih konsepnya? Apa sih yang dibawa oleh Islam? Karena orang itu, karena dalam Quran tadi yang dijawab apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Orang itu nggak ngelihat Quran dan hadismu, tapi orang ngelihat Islam yang ada di badanmu, ngelihat akhlakmu. Orang nggak ngelihat gitu. Misalnya orang, ini orang Islam nih, hafal Quran apa enggak dia nih? Misalnya nih ada orang yang non Muslim ngelihat kita, apa yang dilihat? Pasti akhlak kita yang dilihat. Bukan kita misalnya Quran ngajinya cakap apa, dia orang dipercaya Quran juga belum. Makanya jawabannya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu Masya Allah sekarang apa namanya justru semakin dilarang semakin banyak. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil ibrah daripada menguatkan iman kita tentang sifat Allah al-iradah. Artinya kalau Allah sudah berkehendak, itu pasti Allah jadikan sebabnya. Kalaupun sepintar-pintarnya orang, Allah akan jadikan dia blow on. Allah jadikan dia bodoh, hilang akalnya pada saat itu juga. Papa, emang kenapa sih kok bisa begitu kejadiannya? Ya papa nggak tahu apa-apa. Pokoknya papa lagi di bis, tiba-tiba papa ketemu perempuan cakep, terus papa dikasih minum air, blok. Habis itu papa pules, bangun-bangun dompet HP hilang semua. Padahal yang ngomong itu dokter lagi mau ngisi seminar di Bandung. Dokter S3 mau ngisi seminar ke Bandung, bisa kecopetan, bisa hilang HP sama dompetnya. Atau kadang-kadang kita lihat misalnya ada akhwat, ada muslimah, Masya Allah cakep banget ya. Aduh, orang cakep banget. Tapi mohon maaf, kita lihat misalnya suaminya apa pas-pasan lah, jangan pas-pasan banget. Nah, ya namanya udah iradah Allah kan, kata Allah apa? Kalau udah Allah iradah, salibadawai uqulihim uqulahum. Nah, itu muslimah kadang-kadang otaknya lagi hilang. Otaknya lagi apa? Lagi nggak ada. Makanya kalau lagi begitu maju aja terus, gas terus. Begitu juga misalnya kejadian-kejadian yang banyak dialami ya baik oleh kita sendiri. Kadang-kadang ditelepon, apa namanya? Ada bunyi telepon, Pak transfer berapa? 30 juta. Bapak anaknya ini ketangkep di rumah sakit kecelakaan, kakinya patah nih. Ada bunyi di belakang nih. Aduh Pak sakit Pak, sakit. Jangan dioperasi, jangan diputusin.
transfer sekarang, kalau nggak bisa nyawanya nih. Nah, katanya transferlah 30 juta. Habis ditransfer 30 juta, ternyata emaknya nelpon anaknya. Lagi di mana? Lagi di kamar, mak, ini katanya ada. Lagi di pesantren ada, lagi nggak ngapa-ngapain. Padahal bapaknya itu orang pintar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia menjadi tinggi atau dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dibuatkan sebabnya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia kita bilang qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al wa man lam yasha' lam yakun. Nah, kepanjangan ya. Qaddarallahu, ya segitu aja, yang pendek aja. Qaddarallah, memang sudah menjadi takdir Allah. Tapi kalau sudah terjadi, jangan bilang yang belum terjadi qadarullah. Saya emang udah beginilah, ya anak-anak mau sekolah ya sekolah, enggak mah ya udah. Ono bapaknya kagak sekolah, hidup makan juga. Kan itu bukan qadarullah namanya. Ya namanya kita mah hidup udah begini, mau bagaimana lagi ya? Nah, itu namanya bukan qadarullah. Kalau qadarullah adalah sesuatu qada Allah yang sudah menjadi kenyataan. Kalau belum menjadi kenyataan, maka enggak boleh kita mendahulukan Allah. Kalau begitu kan berarti kita mendahulukan Allah. Ya namanya mah saya mah hidup udah miskin, udah begini ya, begini aja lah. Nah itu namanya bukan daripada qadarullah. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang diberikan tinggi apalagi yang diberikan qadarullah musibah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan diberikan oleh Allah makom karena daripada bi amalihi, karena amalnya banyak. Amalnya nggak banyak, sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak bisa masuk surga juga. Ibtalahu fi jasadihi, karena dia dicoba di jasadnya sakit. Awaladihi, atau anaknya. Aumalihi, atau hartanya. Nah makanya idza massahu syarru, bukan ayatnya apa, a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Jadi ketika orang diberikan musibah, maka itulah saat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keistimewaan. Tadinya kan kalau sebelum yang sakit kan di kasur nggak ada apa-apaan. Kalau lagi sakit kan di kasur banyak. Ada buku Yasin, ada tasbih, ada jeruk orang boleh bawa, ada jeruk, ada apel, ada anggur, banyak kan, ada Yasin apa. Coba lagi nggak ya? Lagi nggak ada. Kita tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah. Wah, ngomongnya baik-baik terus semua. Makanya itu pasti yakinlah kehendak dari Allah. Begitu juga yang diberikan tinggi. Diberikan rezekinya gampang banget kayak tadi, odading. Saya nggak ngerti apa itu. Mang oleh dikasih yang tinggi, dikasih jabatan yang tinggi. Itu juga sesungguhnya Allah sedang menguji bagi hambanya. Bagi kita menjalankan yang terbaik, dan kita 100% lebih meyakini akan irodahnya Allah. Sampai di sini ada bisa kita diskusikan, pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam. Kalau yang menyangkut hidayah, Ya. Ya. Memang sebenarnya kajian hidayah ini panjang. Nah, kajian hidayah memang tidak bisa hanya dari mayahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberikan hidayah maka dia orang yang mendapatkan hidayah. Wa mayudlil, siapa yang diberikan kesesatan, fala hadiyalah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi kita lihat juga misalnya dalam redaksi Al-Qur'an yang lain, manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa orang yang berusaha mencari hidayah itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah itu. Jadi hidayah itu kudu dicari. Enggak semerta-merta kita, ya Allah saya nih males sholat, males sedekah, entar dah kalau hidayah udah datang saya baru mau sedekah. Bukan. Hidayah itu perlu dicari. Apa itu di orang kafir ada juga? Allah enggak adil dong.
Ini kan masuk Islamnya kan gara-gara emak bapaknya masuk Islam kan? Terus orang yang kafir gimana? Nggak adil dong. Allah itu sudah berikan satu bekal yang adil, yaitu hidayatul akal. Hidayah akal. Hidayah akal itu pasti ada pada semua orang manusia. Ada hidayatul akal. Dan hidayatul akal yang salim itu pasti kita bilang 1 tambah 1 adalah 2. Tidak ada seujuk-ujuk akal yang sehat mengatakan manusia atau hewan sebagai Tuhan. Maka seorang yang mau mengambil hidayah akalnya bagi non muslim ya, maka dia fa innama yahtadi li nafsi. Dan memang hidayah yang diberikan kedua selain memang usaha, memang hak prerogatif daripada Allah. Prerogatif daripada Allah. Makanya kita sering-sering meminta doa nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah hidayah dan ketakwaan, wal afafa wal ghina, kelembutan dan ghina itu bukan diartikan apa? Keluasan, bukan kekayaan, tapi keluasan. Ada lagi pertanyaan? Biasanya nggak berasa cepet banget udah azan. Ya. Bismillah. Ya. Ya, ada dalam akhlak Al-Quran itu sesungguhnya pesimis itu bukan bagian daripada akhlak seorang muslim. La tayasu, janganlah kalian itu pesimis. Tayasu itu pesimis. Mir rauhillah, daripada rahmat-rahmat Allah. Tapi orang yang gak pesimis, orang yang terlalu optimis kadang-kadang bisa menjadi takabur. Memang dalam Al-Quran itu yang paling baik itu orang yang tawassut. Wala taj'al yadaka maglulatan, jangan jadikan tanganmu begini, pelit. Wala tabsutha kulal basti, apa aja dikasih. Kiai buat pesantren, kiai buat ini, kiai buat ini. Setelah diaudit 5 tahun kiainya pesantren lagi. Kan begitu ya. Wala tabsutha kulal basti fataquda maluman madhura. Sayaqulu sufaha minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini ceritanya panjang. Jadi konsep Al-Qur'an itu tawassut. Jangan berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum, jangan gulu. Apa artinya gulu? Berlebih-lebihan, lebay, kalau bahasa kita tuh lebay. Apa namanya? Baru belajar misalnya supaya jangan isbal. Cakep. Jangan isbal kan cakep. Ya pakainya tapi gamis. Karena yang disunnahkan buat sholat 1 gamis. Kalau nggak ada gamis sarung, gamis atau sarung, jangan isbal. Karena menurut ulama hampir sepakat bahwa sholat pakai celana hukumnya makruh. Ya tapi kalau lagi memang nggak sempat pulang atau lagi habis kerja ya nggak apa-apa. Ya makruh doang. Tapi karena saking semangatnya la taglu, berlebih-lebihan, akhirnya bagi pribadi kita, jangan nilai orang. Karena saking semangatnya dia menjadi ada sifat riya, menjadi ada sifat sombong. Allahu Akbar, Masya Allah. Biasa gue sholat sendiri, gue Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Buset, ada mertuanya di belakang, pantesan mertuanya di belakang. Sakit, rambutnya kejepit. Maka supaya kayak tadi, namanya konsepnya tawassut. Tawassut itu tengah-tengah kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita itu tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Suruh nyanyi. Saya kurang bisa kalau nyanyi. Sesungguhnya dalam tawassut itulah ada apa namanya? Istiqomah. Makanya kan hadis riwayat Aisyah, khairul amal dawamuha wa ing qalla, meskipun sedikit yang penting dawam. Stabil kalau bahasa kita, enggak labil. Tiba-tiba ramai banget. Sepi, nanti ramai lagi Ramadan tahun depan. Sekali baca Quran, Pak Ustaz saya lagi semangat nih. Baca Quran 3 juz, 4 juz.
Habis itu baca, udah nggak baca lagi, baca tahun depan. Ada nggak model begitu? Mendingan mana? Mendingan mana 1 hari 2 ayat, 3 ayat, tapi terus. Mendingan 1 hari 5 lembar, 5 lembar. Itu yang paling mending. Nah, makanya kata hadis riwayat Aisyah, wa in qalla, meskipun sedikit, tapi kalau dia ambil jalan tengah-tengah itu aman. Nggak ada setannya. Kan kalau kita mau tinggi-tinggi banget tapi tangga kita kecil, gimana yang jadi? Di atas tapi tangga kita cuma 1, bambu doang 1. Begini kita nih. Begini kita kan. Oh, tapi karena apa namanya? Cobaannya banyak. Bukan berarti nggak boleh, cobaannya banyak. Coba dah, boleh nggak saya sedekah 1 miliar? Boleh, tapi cobaannya banyak nggak? Banyak. Waduh, ini cakep banget nih saya ini. Masa ya orang nggak ada yang tahu? Tuh kan, semakin tinggi kan semakin begitu. Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi kita ukurlah diri kita, semakin tinggi kita mendekat kepada Allah, maka semakin juga setan semakin banyak, angin semakin kencang. Maka yang paling baik adalah istiqomah tadi, sedikit tapi terus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nasib, takdir dan qada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.